Sesi yang pertama kita akan belajar tentang mengalami hadiratnya. Saya nggak tahu berapa banyak dari setiap kita, ketika kita sudah memutuskan jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rindu lebih dalam, dan lebih dalam mengalami Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak dari setiap kita, ketika kita terima Tuhan dan hidup baru diubahkan Tuhan, rindu untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan 12 tahun. Diceritakan di Alkitab, ia sudah pergi ke tabib-tabib manapun dan ia sudah habiskan banyak uangnya, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sakitnya bukan menambah baik, tapi bertambah parah. Alkitab begitu. Ayat yang ke-28 berkata gini, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini dengan sebuah keberanian, karena ia mendengar bahwa waktu Tuhan Yesus ada di sebuah tempat, hadir di sebuah kota, orang-orang itu meletakkan dirinya, orang-orang lumpuh, orang sakit abang di sepanjang jalan itu, dan memohon supaya orang-orang itu bisa menjamah jubah-jubahnya. Waktu orang-orang menjamah jubah-jubahnya, yang terjadi adalah orang-orang itu jadi sembuh. Dan wanita ini mendengar itu, makanya timbul sebuah iman. Dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Perhatikan di sini. Ada berapa banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus? Banyak orang. Banyak orang tahu Tuhan Yesus hadir. Tetapi hanya ada 2 orang yang meresponinya dengan baik. Bahwa kehadiran Tuhan itu mengubahkan semuanya. Mereka hanya sebagian banyak orang hanya rindu datang untuk mencari apa? Kita mencari berkatnya. Di kitab Yohanes pasal 6 begitu. Ia datang bukan karena ia percaya, tapi ia rindu untuk terima berkatnya, terima roti. Sehingga ketika Tuhan menyatakan sebuah pengajaran yang begitu keras buat mereka hatinya kecewa. Kok kayak gini ya? Ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Ternyata tidak seperti yang saya mau. Yang saya mau daripadanya tidak kudapati. Akhirnya hatinya kecewa. Satu persatu dari mereka undur. Bukti lain bahwa banyak dari mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan, padahal mereka ada di tempat itu adalah waktu Tuhan Yesus berada dalam jalan salib. Sebentar lagi kita akan memperingatinya. Orang-orang yang tadinya berbondong-bondong melihat mukjizat, menikmati mukjizat yang Tuhan kerjakan atas hidupnya, mulai berkata, salibkan dia, salibkan dia. Berapa banyak dari setiap kita lupa atau tidak mengalami kehadirannya dalam setiap hidup kita, sehingga kita tidak melihat Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang bertata, yang sanggup melakukan apa yang jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Itu sedang rindu kita memberikan sesuatu yang tepat, memberikan hati, percaya benar-benar. Atau berapa banyak dari setiap kita datang di tempat ini tapi tidak mengalami apa-apa waktu pulang. Waktu ditanya, Tuhan hadir enggak? Enggak tahu. Ya asal ibadah, datang ke gereja, kalau sudah pulang ya seperti biasa. Hari ini dan minggu kemarin atau minggu besoknya lagi tetap sama, tidak ada perubahan. Sama seperti orang banyak ini yang datang berkerumun di hadapan Tuhan. Tapi beda dengan wanita ini. Imannya mulai bangkit dan dia berkata, asalku jamah jubah-jubah. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang, ia mencoba untuk mendekati Tuhan. Di tengah-tengah himpitan dan desakan yang dialami dalam keadaan sakit ia berjuang dalam kelemahan tubuhnya. Ia
berjuang hanya untuk menjamah jubah-jubah. Berapa banyak orang yang berada di sekelilingnya, bukan orang-orang lemah, orang-orang kuat, tetapi upaya dan sebuah tindakan dari ibu ini yang dilahirkan dari iman menggetarkan Tuhan. Dari banyaknya orang yang berkerumun, bersalaman, berdesak-desakan, menjamah, bahkan tidak hanya menjamah, mencengkram, menarik-narik. Karena bisa dipastikan Tuhan Yesus jalannya tidak begitu mulus, jalannya pelan-pelan karena banyak orang pastinya akan berada begitu dekat dengan Tuhan. Wanita ini berhasil menjamah jubah-jubahnya, dan apa yang terjadi? Tuhan langsung bereaksi. Ada apa ini dengan saya? Apakah ada yang menjamah jubahku, bajuku? Murid-murid berkata, Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa banyak orang sini? Ya pastinya lah banyak. Tapi Tuhan tidak. Wanita ini datang dan berkata gini, maka katanya perempuan ini, yang 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tetapi tampil dan benar tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Suatu tindakan yang lahir dari iman menghasilkan mukjizat. Kenapa banyak orang tidak pernah menikmati Tuhan dalam saat teduhnya, dalam perenungan, bahkan dalam ibadah gereja? Ada dua hal yang kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita tidak mengerti, kurangnya pengertian tentang Tuhan. Mereka berpikir ia hanya seorang raja yang akan datang, seorang nabi yang kalau masanya sudah selesai ya sudah. Mereka tidak mengerti bahwa yang ada di dekat mereka itu adalah Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, oleh semua orang. Mereka tidak mengerti tentang siapa yang ada di dekatnya. Bahkan kalau setiap kita di gereja, kita kurang mengerti bahwa kita datang ke sini itu ngapain. Kita datang ke gereja itu mau apa? Saya mau ajak setiap kita untuk mengalami lebih dalam tentang Tuhan dengan menambah sebuah pengertian kita, supaya kita bisa menikmati hadiratnya. Oke, untuk bisa tahu tentang ini dan mulai paham dan mulai mengerti tentang hadirat Tuhan, maka kita akan kembali belajar tentang kemah suci tabernakel. Oke, tabernakel Musa. Kita akan belajar tabernakel Musa secara singkat ya, dibagi menjadi 3 area, 3 ruang. Yang pertama adalah ruang pelantaran. Kalau di gereja ini yang di depan itu ada pelantaran. Yang di tempat sini, tempat saudara duduk itu adalah ruang kudus. Dan area sini adalah area ruang maha kudus. Kalau dari sini kita tahu bahwa tempat para imam-imam yang boleh masuk di sini sebenarnya adalah para imam besar. Tetapi karena kasih karunia setiap kita boleh masuk. Yang ada di tempat ini adalah para imam-imam. Yang lainnya jemaat ada di pelantaran. Oke, ada 3 ruang. Yang pertama adalah pelataran. Di pelataran itu ada korban, meja korban bakaran, dan juga kolam pembasuhan. Istilahnya apa itu ya namanya ya? Wudhu ya, tempatnya pencuci gitu ya. Jadi ada korban bakaran dan juga ada kolam pembasuhan, tempat untuk mencuci tangan para imam. Apa sih yang bisa kita tangkap dari itu? Korban bakaran berbicara tentang korban
Ya korban. Untuk bisa datang dan masuk hadirat Tuhan, hal yang pertama adalah korban. Bapak Ibu datang ke tempat ini pasti berkorban, bukan? Berkorban waktu, tenaga, terus apa lagi? Uang, terus apa lagi? Dan sebagainya. Hal-hal penting kita dikorbankan untuk bisa datang ke tempatnya. Korban bakaran, kalau dalam kehidupan Tuhan Yesus berbicara tentang Tuhan. Langkah pertama untuk bisa sampai kepada hadirat Tuhan yang ada di ruang Maha Kudus, tempatnya Tuhan bertata, itu adalah korban bakar. Berikan korban. Tuhan sudah melakukan sebuah tugas dengan luar biasa baik. Ia mengambil atau menyediakan dirinya untuk menjadi korban, supaya setiap kita itu bisa layak masuk tempat ini. Dengan mencucurkan darahnya di kayu salib, supaya setiap kita boleh berdamaikan. Itu sebuah korban. Jadi miliki sebuah pengertian, kalau kita bisa datang di tempat ini bukan karena saudara dan saya hebat, luar biasa, enggak, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita untuk bisa masuk dan menikmati hadiratnya. Yang kedua adalah kolam pembasuhan. Ini berbicara tentang pertobatan. Kalau sudah berkorban, ya sudah bertobat. Para imam-imam setelah ia lakukan korban bakaran yang diterimanya dari suku-suku, dari orang-orang, dari umat, maka ia lakukan pencucian. Ia membasuh dirinya. Membasuh dirinya sebelum ia masuk ke ruang kudus. Ini berbicara tentang pertobatan. Kalau mau masuk ke ruang kudus, harus lakukan pertobatan. Kalau membawa masuk hal yang najis di ruang kudus, kalau zaman dulu itu mati. Itulah kenapa waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita naikkan pengagungan kita di hadapan Tuhan, waktu kita beribadah, kita nggak menikmati hadiratnya karena rohnya sudah mati. Tidak ada pertobatan. Hati ini nggak siap untuk terima sesuatu di dalam ruang Maha Kudus. Hati ini tidak siap apa yang ada di ruang Maha Kudus, karena sudah tidak siap duluan di waktu pelanggaran. Tidak ada pertobatan. Oke, lebih lagi masuk ke ruang kudus. Ruang kudus itu ada apa? Di ruang kudus itu ada pelita. Pelita, ada 7 pelita. 7 kaki dian berbicara di kitab Wahyu, menyatakan bahwa itu gambaran atau bayangan dari sidang-sidang jemaat. Jemaat di Laodikia, jemaat, keadaan seperti itu. Tapi apapun keadaannya, pelita itu harus menyala. Karena pelita itu akan menerangi ruang Maha Kudus. Kaki dia itu berbicara tentang setiap kita umat-umat Tuhan, sidang Tuhan. Dan Tuhan mau pelita itu tetap nyala. Jangan biarkan Alkitab mencatat ya, teguran Tuhan itu terjadi atas gereja. Ia ambil kaki dian itu. Kalau kaki diannya diambil, berarti gak ada gereja-gerejaan. Jadi pindah gereja YouTube ya. Kita tidak ada lagi karena kita tidak pernah siap untuk menjadi pelita. Pelitanya ditaruh di bawah gantang. Di gereja ini sudah tidak lagi, atau dimanapun sudah tidak lagi bisa menjadi terang, sinar kemuliaan Tuhan. Apalagi di gereja. Jadi miliki pengertian, setelah kita lakukan korban dan Tuhan memberikan korban, melayakkan kita masuk dan menikmati hadiratnya, lakukan pertobatan dan jangan ulangi lagi, supaya kita bisa siap untuk menjadi pelitanya Tuhan. Sebuah kita mencatat lagi, kalau kita tidak pernah mau untuk bertobat, itu artinya kita masih tetap menyimpan hidup kita, kekristenan kita di kantong yang lama.
Kita mencatat gak mungkin Tuhan kasih kantong yang baru, air pencurahan anggur yang baru di kantong yang lama. Kantong yang lama itu harus dibuang, ganti dengan kantong yang baru. Sebuah sikap hati yang mau diubahkan. Karena di ruang Maha Kudus, selain ada pelita, juga ada mesbah roti. Ini berbicara tentang firman. Kita mencari firman itu adalah Allah. Kalau sudah sampai ruang Maha Kudus, sudah bukan lagi kedagingan seperti yang ada di pelantaran, tapi hidup yang mau dipimpin oleh Roh, hidup yang mau dibangun oleh firman. Semua perobotan yang ada di ruang Maha Kudus itu berbeda dengan yang ada di pelantaran. Yang ada di pelantaran itu semuanya dilapisi tembaga, tetapi kalau di ruang Maha Kudus itu dilapisi emas, sudah siap untuk dimurnikan. Dan kalau setiap kita sudah sampai ke tahap ini, kita akan masuk lebih dalam nanti ke ruang Maha Kudus, di mana tata Tuhan bertata, hadiratnya ada di tempat sana. Oke, kalau sudah siap dengan firman, kalau sudah siap untuk jadi berkat, kalau sudah siap untuk hidup dalam Roh, maka kita akan masuk lebih lagi di dalamnya, di dekatnya ruang Maha Kudus yang hanya dibatasi oleh tirai. Itu ada mesbah dupa. Ada mesbah dupa, di mana para imam-imam harus memastikan untuk selalu membakar sesuatu di atasnya. Ini berbicara tentang penyembahan. Jadi tempat yang paling dekat untuk bisa nikmati hadirat Tuhan itu adalah apa? Mesbah doa. Mesbah doa ini juga gak akan pernah bisa terjadi dalam hidup kita. Kita gak akan pernah bisa memberikan penyembahan kita jika kita tidak pernah bertobat di pelantaran. Kita tidak pernah mau ditegur firman. Kita tidak mau hidup dalam firman dan dipimpin oleh firman-Nya. Niscaya mesbah doa penyembahan ini naik di hadapan Tuhan. Jika setiap kita hari ini siap untuk diajar Tuhan, dibangun Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, maka mau gak mau setiap kita akan terbiasa dengan namanya penyembahan dengan Tuhan. Karena penyembahan itu tempat yang paling dekat. Satu langkah lagi kita ada masuk dalam hadirat Tuhan, di ruang Maha Kudusnya yang hanya dibatasi oleh tirai itu. Namun kabar baiknya adalah tirai itu sudah tidak lagi jadi batasan buat kita. Tirai itu sudah terbelah. Sudah tidak ada lagi pemisah dan tembok-tembok yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Musik bukan alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Suara yang tidak bagus bukan alasan untuk kita tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa main musik di rumah bukanlah alasan untuk kita tidak bisa naikkan pujian mengagungkan buat Tuhan. Karena tirai itu sudah terbuka. Akses untuk kita mendekat ke dalam hadiratnya itu sangat dekat. Penyembahan. Biarkan hidup kita menjadi sebuah penyembahan dalam hidup kita, sehingga setiap hari kita bisa nikmati hadiratnya. Tidak hanya di gereja, tapi di tempat-tempat lain. Dalam setiap aktivitas kita, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan namanya penyembahan. Hidup kita sudah terkoneksi dengan Tuhan dengan namanya penyembahan, pujian, dan firman. Di gereja saja mau naikkan angkat suara aja malu-malu sungkan-sungkan. Angkat tangan di hadapan Tuhan aja masih malu-malu di hadapan Tuhan. Pengertiannya belum dapat. Bukankah setiap kita di tempat ini mau bertemu dengan Tuhan? Membawa setiap korban kepada Tuhan. Miliki sebuah pengertian. Yang kita tuju adalah hadiratnya. Sehingga kita tidak bisa berkata, gak apa-apa hari Minggu
Tidak ke gereja, tidak apa-apa. Ada waktu-waktu yang lain yang kita bisa kerjakan. Nanti minggu berikutnya juga bisa datang ke gereja. Kita bisa datang di rumah. Kita bisa beribadah di rumah. Kita bisa lakukan ibadah di mana saja. Tapi kalau kita tidak pakai pengertian, itu salah. Waktunya ibadah. Sebab Alkitab mencatat, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Waktunya shopping nanti setelah ibadah. Waktunya ada acara apapun, begitu penting pun, nanti setelah ibadah. Itulah kenapa akan sangat mudah mencari saya di rumah Tuhan. Saya berpikir tiap minggu itu adalah waktu khusus. Oleh karena itu saya pasti ke gereja dalam keadaan apapun. Berusaha untuk datang. Sekalipun saya tahu ada waktu-waktu yang saya bisa dan biasa saya berikan buat Tuhan untuk beribadah. Tetapi hari Minggu pasti beribadah bersama-sama. Oke. Penyembahan adalah waktu dan sebuah kesempatan, sebuah kehidupan yang begitu Tuhan inginkan. Sekalipun Tuhan tahu penyembahan kita tidak melebihi penyembahan malaikat, tetapi Tuhan begitu suka dengan setiap penyembahan yang kita naikkan. Itulah kenapa Tuhan berkata, tempat Tuhan itu bukan di gereja. Tempat Tuhan itu bukan dilihat dari sempit dan lebarnya sebuah gereja, megah atau tidaknya sebuah gereja. Apalagi banyaknya pelayan Tuhan atau musiknya, banyaknya jemaat, tidak. Tuhan membelah tirai pemisah itu supaya setiap kita pribadi, secara pribadi bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bisa masuk. Ada waktu-waktu kita bersama-sama. Ada waktu-waktu Tuhan inginkan kita bercengkrama secara pribadi di hadapan Tuhan. Gereja adalah setiap kita. Tempat ini adalah pertemuan gereja. Gereja-gereja kecil kumpul jadi satu di tempat ini jadi sebuah gereja yang besar. Dan Tuhan berkata begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Bukankah kita lebih dari 2? Artinya kalau lebih dari 2 Tuhan pasti hadir, kan? Tuhan pasti hadir. Kehadiran Tuhan tidak pernah dilihat oleh berapa banyak jumlahnya. Karena ketika Tuhan dapati sebuah hati yang siap menyembah, dia sedang berada dekat dengan hadirat Tuhan. Tempat yang paling baik, selangkah lagi untuk bisa nikmati hadirat Tuhan adalah penyembahan. Jadi biasakan untuk menyembah. Biasakan untuk menaikkan pujian pengagungan buat Tuhan. Biasakan. Karena kebiasaan itu akan mengantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya berkata kepada pemain musik, pemimpin pujian, kalau engkau tidak pernah bisa menikmati Tuhan waktu latihan, maka kita juga tidak akan pernah bisa menikmati Tuhan waktu ibadah. Karena buat saya patokan untuk saya sungguh-sungguh atau tidak, patokan saya tahu Tuhan menyertai setiap kita, pelayan kita atau tidak adalah waktu saya latihan. Oleh karena itu kalau saya latihannya sungguh-sungguh, menaikkan pujiannya sungguh-sungguh, penyembahan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena tidak ada bedanya buat Tuhan waktu latihan dan waktu ibadah. Waktu saya memuji Tuhan di rumah, saya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena penyembahan itu Tuhan nantikan dari setiap kita. Ia rela meninggalkan surga dengan menempuh jalan salib
menghancurkan setiap tembok pemisah hanya supaya Tuhan bisa lihat, bisa tinggal dalam hidup kita dan mendengar setiap waktu pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh imam-imam itu pagi dan sore, setiap hari. Dupa itu harus terus naik dan membumbung tinggi di hadapan Tuhan. Hal yang sama dengan pujian dan penyembahan kita. Naikkan itu tanpa henti di hadapan Tuhan. Baru yang selanjutnya kita bisa masuk ke ruang maha suci, dalam hadiratnya, tempat di mana Tuhan bertata, tempat di mana Tuhan berdaulat. Dalam tabut perjanjian, Tuhan inginkan sebuah kedalaman sampai menyentuh sebuah hubungan suami istri, mempelai, yang terikat dengan namanya sebuah perjanjian. Tuhan dan kita, Tuhan inginkan mengikat sebuah perjanjian dalam hadiratnya, supaya Tuhan terus bertata atas hidup kita. Karena di tempat itu bukan lagi kita, tapi Tuhan yang bertata, Tuhan yang berdaulat. Bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Bukan hikmat kita, tapi hikmatnya Tuhan. Bukan lagi apa yang kita pandang baik, tapi apa yang Tuhan pandang baik. Itulah banyak orang, para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang mengalami tempat ini. Ia berkata, terserah Tuhan. Terserah Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau lakukan apa, Tuhan suruh saya bagaimana, itu terserah Tuhan. Di tempat ini yang kita cari adalah apa sih yang Tuhan mau. Dalam hadirat ini kita tidak lagi fokus kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan, 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 dan Tuhan. Bukan lagi mengungkapkan keinginan isi hati kita di hadapan Tuhan, tapi mendengar apa yang Tuhan mau dalam hadiratnya. Waktu kita ada di kemah suci, waktu kita ada di ruang suci, pujian kita naikkan. Waktu masuk dalam hadiratnya, dengar apa yang Tuhan mau. Biarkan Tuhan bertata. Waktu ibadah udah terserah apa kata orang. Yang penting aku akan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan taruh sesuatu buat kita. Itulah kenapa saya selalu bilang, apa sih, yuk cari kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau. Hidup dari apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Oke, dalam ruang Maha Kudus ini, di tabut perjanjian itu, di dalamnya ada apa? Masih ingat ya? Ada dua loh batu. Dua loh batu yang diukir dengan tangan Tuhan. Karena Tuhan mau di tempat ini, waktu kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, Ia inginkan kita rela, dan Tuhan yang akan mengukir hidup kita. Sepanjang kita tidak pernah bisa masuk ke ruang maha sucinya, kita akan, orang Jawa begutel. Begutel itu apa? Seenak sendiri, semau sendiri. Sepanjang kita masih ada, tidak berada di ruang maha kudusnya, belum mengalami sebuah kehidupan di ruang maha kudusnya, maka kita akan bertindak semau kita, berpikir semau kita. Tapi kalau sudah masuk di dalamnya, nggak bisa. Karena Tuhan mau mengukirnya dalam, bukan loh batu, tapi loh hati kita. Mau nggak ngalami Tuhan lebih dalam? Mau Tuhan ukir? Sekalipun keras loh ya. Alkitab mencatat banyak orang karena kekerasan, karena tidak siap dengan cara Tuhan mengukir, melukis hidup kita. Mereka satu persatu mengundurkan diri. Termasuk 12 muridnya Tuhan tantang, kamu nggak mau pergi juga? Seperti mereka. Kalau Tuhan mau ukir di tempat ini,
siapkan hati, biarkan Tuhan bertata. Baru setelah itu ada dua benda lain di dalamnya, apa? Tongkat Harun yang bertunas. Mana ada ceritanya sebuah tongkat bisa bertunas? Ada nggak? Nggak ada ceritanya. Alkitab mencatat dan kehidupan nyata menjelaskan bahwa kalau ranting itu sudah terpisah dari pokoknya, lama-kelamaan apa? Mati. Bisa berbuah? Bisa bertunas? Nggak bisa. Tapi dalam hadiratnya, apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Apa yang mustahil menurut kita bisa terjadi. Tuhan yang berdaulat, Ia bisa saja menumbuhkan. Dan ini dibuktikan. Makanya ada tongkat Harun yang berbunga, yang bertunas, menceritakan bahwa apa yang mustahil itu yang biasa Tuhan kerjakan. Hari ini apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tapi tidak pernah bisa mungkin tercapai oleh hidup kita, hanya bisa terjadi dan dilakukan oleh Tuhan waktu kita berada dalam hadirat-Nya. Tongkat yang tidak bertunas pun, yang tidak mungkin bertunas, bisa bertunas. Seorang yang dikatakan tidak punya harapan untuk memiliki keturunan karena usia sudah lanjut, ternyata jadi bapak orang beriman, anaknya banyak, termasuk setiap kita, keturunan Abraham yang berhak menikmati berkat dan janji-janji Abraham. Bapak orang beriman. Apapun yang mustahil depan mata kita jadi tidak mustahil sepanjang kita berada dalam hadirat-Nya. Tenang aja, pastikan aja kita ada dalam hadirat-Nya. Yang ketiga di dalamnya itu ada apa? Mana? Mana ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Masih ingat berapa lama bangsa Israel dipelihara Tuhan? 40 tahun. 40 tahun pemeliharaan Tuhan. Alkitab mencatat bajunya gak robek-robek, kena panas, kena hujan, juga tidak bau. Kasutnya gak robek-robek. Di padang belantara, di tempat gersang, Tuhan mengerjakan pemeliharaannya. Hari ini waktu kita sedang menyadari kita sedang berada dalam tempat seperti itu, padang gurun, padang gersang, Tuhan sanggup memeliharanya. Asal ada dalam ruang Maha Kudusnya. Pastikan kita mengalami hadirat Tuhan. Kalau nggak mengalami, nggak terjadi apa-apa. Sama seperti ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan hanya untuk mencari remah-remah dari apa yang Tuhan kasih, bukan sumbernya. Tapi satu wanita ini dengan iman ia cari sumbernya, kesembuhan. Ia dapatkan kuasa yang menyembuhkan dan hidupnya dipulihkan, disembuhkan. Ada satu kisah lagi. Sakius, seorang pemungut cukai, ya, seorang yang pendek. Waktu Tuhan Yesus berjalan di kotanya, karena dia pendek, dia nggak bisa mendekati Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya? Ia naik ke atas pohon. Ini korban. Hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, mungkin akan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Tetapi pastikan kita menemui Tuhan, teman. Banyak orang berada di dekat kanan kirinya, salaman, kasih hormat, peluk-peluk, cium-cium dan sebagainya. Karena dia pendek, dia naik ke atas pohon dan Tuhan lihat. Turun, aku mau menumpang di rumah. Sakius mendapatkan perkenanan Tuhan. Ia tahu Tuhan ada. Apa yang dia rindukan ada, dan apa yang terjadi? Pertobatan terjadi.
Ia berjanji di hadapan Tuhan, kalau aku lakukan lagi, curang, mengambil sesuatu yang bukan menjadi bagianku, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sebuah perubahan terjadi. Kenapa kita tidak pernah mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita? Pikiran, perasaan, dan hati kita tetap aja. Kita cek ke belakang, ternyata hidup saya, hidup kita ini sudah 10 tahun lalu itu ya seperti ini. Sudah lewat 10 tahun, masih tetap seperti ini. Ataukah nggak banyak-banyak 1 tahun yang lalu? Ataukah kalau nggak banyak-banyak minggu kemarin ya? Minggu kemarin seperti ini. Seharusnya sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Bisa instan bersama Tuhan. Ia bisa ubahkan secara radikal. Karena Tuhan inginkan sebuah perubahan yang radikal. Kalau mau berubah, berubah. Kalau iya, iya. Kalau enggak, enggak. Udah, nggak usah setengah-setengah. Tuhan muntahkan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu waktu Tuhan hadir. Mustahil kalau Tuhan hadir, Tuhan nggak ngapa-ngapain. Saya percaya waktu Tuhan bertata, maka sesuatu yang ajaib, yang biasa Tuhan kerjakan, itu pasti Tuhan kerjakan. Masakah Tuhan rela dan tidak peduli waktu lihat anaknya datang memuji, menyembah Tuhan, tapi membawa sakitnya? Gak usah minta di hadapan Tuhan, temukan hadiratnya. Ia tahu. Tapi kadang-kadang juga Tuhan ingin kita minta di hadapan. Ia tahu apa yang kita bawa. Kita gak menghiraukan sakit kita, kita tidak menghiraukan beban kita. Kita hanya datang mendapati Tuhan. Nanti itu sembuh-sembuh. Ngalami hadiratnya. Oke. Ada satu kisah lagi. Ini dari seorang yang dikatakan bukan orang percaya. Waktu ia mendengar sebuah cerita bahwa Yesus sanggup melakukan perkara ajaib luar biasa, ia datang kepada Tuhan. Ia menjuru utusan datang kepada Tuhan untuk bilang, ada seorang yang mengasihi Tuhan, hambanya itu sedang sakit. Datanglah ke rumah supaya ia sembuh. Waktu Tuhan mau datang, tapi perwira yang mengutus lagi, jangan datang, karena aku gak layak menerima engkau. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan waktu ia didapatinya di rumah, hambanya sembuh. Tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Dan Tuhan berkata gini, aku heran, tidak kujumpai iman yang besar seperti ini. Gak pernah kujumpai iman yang begitu besar seperti ini. Bahkan dari orang-orang bangsa sendiri, dari orang-orang Kristen, tidak kujumpai iman seperti ini. Makanya Alkitab mencatat, kalau aku datang, apakah aku jumpai iman seperti ini? Berapa banyak dari setiap kita masih yakin bahwa Tuhan masih terus bekerja atas kita. Ia masih terus melakukan perkara ajaib atas hidup kita. Sekalipun tujuannya bukan itu. Sekalipun waktu kita menyembah Tuhan, tujuannya bukan supaya dapat berkatnya, hanya supaya kita menikmati hadiratnya. Tapi dalam hadiratnya itu, mukjizat, pemeliharaan akan Tuhan berikan atas hidup kita. Temukan hadiratnya. Oke? Yang kedua, setelah kita kurang pengertian, yang kedua adalah kita tidak percaya. Seperti yang tadi saya bilang, gereja dipikirnya nggak ada Tuhannya, tapi banyak hantunya. Waktu kita datang, Tuhan itu di surga, sudah nggak ada lagi Tuhan. Kita menyembahnya sebuah ritual keagamaan yang biasa kita lakukan setiap minggu. Nggak percaya.
Kalau Tuhan itu bertata. Kita akan baca dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berkata begini. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, karena tidak ada mukjizat yang dikerjakan di situ. Di Nazaret tempat Tuhan menghabiskan waktunya. Ia merasa heran karena tidak ada kepercayaan, tidak ditemukan. Sedangkan di tempat lain ia juga merasa heran. Yang seharusnya dia temukan di orang-orang percaya, ia temukan di orang-orang yang tidak percaya. Kontras kan? Ia merasa heran karena tidak ada yang bisa dikerjakan. Kita datang ke gereja karena nggak percaya Tuhan berkuasa, Tuhan bertata atas setiap pujian. Sehingga pujian kita ya udahlah, hanya sekedarnya. Nyanyi ya suruh nyanyi, suruh nyembah. Hanya sekedarnya. Tidak dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Karena sekalipun kita tahu kita masih bisa memberikan lebih dari apa yang kita sudah berikan hari ini. Tepuk tangan, ekspresi pun masih bisa. Lebih dari ketika kita menyaksikan lagu-lagu dangdut diputar, tubuh kita mulai bergoyang. Lihat sepak bola, kita mulai dengan ekspresi gol. Berhadapan Tuhan, suam-suam kuku, nggak ada ekspresi. Kita berpikir nggak ada Tuhan, Tuhan nggak lihat, Tuhan buta. Padahal Tuhan bertata atas setiap puji. Karena ketidakpercayaan. Karena saya berkata, apapun yang terjadi di gereja ini, asal kita temukan Tuhan tempat ini, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Salomo berkata begini, kalau ada orang sakit datang ke gereja, minta Tuhan sembuhkan, karena Salomo tahu Tuhan bertata. Kalau ada orang berdosa datang ke rumah Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau ada seseorang punya beban berat datang ke rumah Tuhan, Tuhan akan angkat. Yang sedih hati beban berat datang ke rumah Tuhan, Tuhan pasti hiburkan. Setiap ratap tangis kita yang kita bawa di hadapan Tuhan, ketemu dengan hadiratnya, Tuhan ganti pula dengan sukacita. Alami hadiratnya. Karena itu tempat yang paling indah, sebagai tempat yang harus kita tuju. Hadirat Tuhan. Sudah siap mengalami Tuhan lebih lagi? Pastikan setiap kita mengalami Tuhan dalam ibadah di ibadah. Tuhan Yesus memberkati.